Bismillah, kita awali dengan kecerdasan emosi. Saya awali dengan dongeng saja ya, kalian biar senang. Ben yang ngantuk tambah ngantuk. Ada beberapa cerita yang saya suka, yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan pentingnya emosi dalam hidup. Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar daripada sekedar akal intelektual, IQ. Cerita pertama biasanya cerita tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini, cerita tentang seorang mahasiswa. Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat, cerdasnya luar biasa. Mahasiswa ini mungkin IPK-nya sudah perfect 4. Berarti nilainya A terus. Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A+. Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pinternya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikit lah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin, alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin, tidak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok, dapat amin, salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini, saking marahnya, kemudian pulang, ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak, tewas. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya, tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah, ini cerita pertama. Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah, tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi masa depannya terbalik sekarang. Mungkin urusannya terus penjara, dia di penjara lama. Cerita kedua. Kita ke Cina sekarang. Kalau tadi dari Amerika, dari Barat, kita ke Cina. Ada cerita yang saya ingat dari Genghis Khan. Genghis Khan ini dulu pernah kita bahas ya secara khusus, orang hebat. Genghis Khan ini dikenal memelihara burung elang. Kemana-mana selalu diikuti oleh burung elang peliharaannya. Nah, satu ketika dalam perjalanan penaklukan, Genghis Khan ini kehausan. Akhirnya dia mencari sungai untuk minum air. Pas di pinggir sungai, dia melihat, wah ini ada sungai jernih ini. Terus dia mengambil wadahnya, terus ngambil air untuk diminum. Tapi begitu air mau diminum, tiba-tiba elangnya ini menyambar dia, menyambar wadah itu sampai tumpah. Wah, marahnya Genghis Khan luar biasa. Ini gimana sih ya? Elang sudah dilatih baik-baik, sekarang kok malah kayak gini, mabuk apa ya? Terus ya cuma sabar karena elang kesayangan kan. Ya wis enggak apa-apa lah, mungkin dia lagi enggak sadar elangnya. Terus dia ngambil lagi. Sampai 3 kali begitu, elang itu nyamber terus. Jadi sampai air minumnya tumpah terus. Saking jengkel, akhirnya wah ini tidak bisa dibiarkan, ini melecehkan seorang Genghis Khan. Jadi akhirnya yang keempat dia ambil air sambil ancang-ancang pegang pedangnya.
Begitu benar dia ngambil air, elangnya menyambar, disikat elang itu dengan pedangnya, mental, elangnya tewas, tempat airnya juga mental ke dalam air. Nah, begitu dia puaskan, rasain, mati kamu. Wong elang aja kok berani-beraninya melawan aku. Begitu dia ngambil tempat minum tadi yang jatuh ke dalam air, dia melihat ternyata di dalam air ada bangkai ular. Yang bangkai ular ini beracun. Nah, dia baru sadar ternyata elang tadi ingin menyelamatkannya, bukan ingin mengganggunya. Kalau dia minum air dari tempat tadi bisa keracunan. Jadi ini pelajaran kedua. Bagaimana emosi sering membuat kita salah dalam memutuskan. Ya kayak Genghis Khan tadi. Ada lagi cerita ketiga. Ini dongeng terus sampai jam 10. Biar kalian ngantuk. Cerita ketiga dari Jepang. Kita muter keliling dunia ya. Ada cerita seorang samurai. Samurai ini satu ketika mendengar di satu tempat ada seorang guru yang pinternya luar biasa, wawasannya luas sekali. Nah, samurai ini satu ketika penasaran, aku ingin ngetes guru ini. Pinter bener enggak sih seperti katanya orang-orang? Nah, datanglah samurai ini ke tempatnya guru tadi. Begitu ketemu guru, dia ngetes, tanya, wahai guru, sampean kan orang pinter, dikenal orang bijaksana. Kalau memang pinter, coba jawab pertanyaan saya. Apa itu surga, apa itu neraka? Nah, terus guru ini terus ngomongnya malah nyelekit. Kalau orang seperti kamu, levelmu ini tidak pantas saya menjelaskan macam-macam. Kamu preman aja ke orang gitu. Terus ngomong gitu. Wah, marah ini samurai. Dia melotot marah-marah. Katanya kamu orang pintar, orang bijaksana. Masa saya tanya gitu aja, jawabanmu nyelekit. Wah, dia marah, panas. Terus kata gurunya, nah ini namanya neraka. Wah kan, takjub dia dengan jawaban guru tadi. Oh iya ya, berarti marah, terus tidak terkontrol. Ini namanya neraka, luar biasa. Baru sadar ini memang orang pinter, tenang. Wah terima kasih guru, saya baru percaya kalau sampean orang pinter. Terus kata gurunya lagi, nah kalau ini namanya surga. Jadi ini surga, ini neraka. Jadi surga neraka kita berhubungan dengan emosi yang kita rasakan. Pelajaran ketiga dari cerita. Cerita keempat. Tidak apa-apa ya. Terakhir wes tidak apa-apa. Biar kalian nunggu-nunggu teorinya tidak ketemu-ketemu. Kita ke Arab, ke Madinah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Mendekat ke Abu Bakar, terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar ya karena beliau orang baik, ya beliau sabar, diam saja, ndak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini. Tetap beliau fokus pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar. Terus ngobrol dilanjutkan. Nah orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel. Wong saya maki-maki kok dicuekin. Tambah dia maki-maki lagi ke Abu Bakar. Nambah lagi maki-maki. Berulang sampai 3 kali. Yo Abu Bakar juga manusia kan. Bolak-balik dimaki-maki yo panas juga. Akhirnya Abu Bakar mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya. Jadi tidak diam saja, bales maki-maki juga.
Nah, begitu Abu Bakar balas maki-maki, Rasulullah yang tadi tersenyum, terus berdiri, terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak. Wah, masalah ini mesti. Nah, setelah itu Abu Bakar mengejar Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok tadi senyum-senyum begitu saya jawab, kok terus panjenengan pergi menjauh dari saya? Kata Rasulullah, tadi waktu engkau dimaki-maki dan sabar diam saja, malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu. Jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu. Nah, aku juga jadi kerasan karena malaikat banyak hadir. Tapi begitu engkau bales, begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Yo, karena yang datang setan-setan, ya aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita, seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas, mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa. Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya, bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu, orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain, namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, berarti kan bagus untuk orang lain, tapi jelek untuk dirinya, namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain, dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya Daniel Goleman.
Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bacakan bukunya juga ada. Ya sekarang buku baru itu sedih penerbitnya. Bacakannya lebih cepat daripada sini masih belum jadi, yang dijual bajakan itu sudah rame. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Nah, tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan, dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Nah, kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious, dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Seperti Genghis Khan tadi, dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa? Yang dia mendahulukan subconsciousnya, dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, ya akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini ya silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama AQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA, itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian, itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient.
Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini. Nggak ada paket jadi. Kalau emosi, dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini Pak. Ya sudah paket dari sana misalnya. Nggak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau nggak mau ya terkecuali. Tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu nggak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan, dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient, kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting, meskipun di situ saya tulis 40%, karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang yang menyebutnya 80 ke atas, tapi ada yang 40, ada yang 60, ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa, karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple question yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Pagi itu suasana mendung, meskipun tipis namun tidak hujan. Matahari tertutup awan. Alangkah cepat perubahan cuaca. Malam sebelumnya langit masih cerah berhias bintang gemintang dan rembulan. Paginya mendung datang menutupi langit meskipun tidak turun hujan. Hari itu adalah hari yang dinantikan para santri yang mau meninggalkan pesantren. Seremonial acara puncak perayaan haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Kanzul Ulum dan pengajian akbar akan digelar di halaman utama pesantren. Deklit dan panggung yang megah telah disiapkan. Semua santri berharap hujan tidak turun hingga acara selesai dilangsungkan. Santri putra yang diwisuda memakai jas biru dongker, celana hitam, lengkap dengan dasi, serban putih dan peci hitam. Mereka tampak begitu gagah, modern dan terkesan intelektual. Kesan sebagai santri kitab kuning yang kumuh sirna melihat penampilan mereka pagi itu.
Satu persatu mereka mulai menempati kursi yang disediakan khusus buat mereka. Santri putih memakai jas biru dongker, bawahan hitam dan jilbab putih bersih. Mereka tampak seperti bidadari-bidadari yang berjalan di atas muka bumi. Tampak murni, anggun, bersih, cerdas, dan modern. Mereka juga mulai berdatangan menempati kursinya. Aina dan Zulfa tampak berjalan bersama 7 santri rombongan asrama Robiah al-Adawiyah. Jika rombongan itu seumpama bidadari, maka Aina tampak bagaikan ratu bidadari. Wajahnya paling bercahaya dibandingkan wajah santriwati lainnya. Ia juga sedikit lebih tinggi dari mereka. Hidung, bibir, mata, alis, dan pipinya terpahat begitu serasi. Guratan perpaduan kecantikan alamiah Jawa dan keanggunan Arab yang mempesona. Maha suci Tuhan yang menciptakan makhluk sedemikian indah. Kalian ada yang lihat Neneng? Dia datang nggak? Tanya Rohmatun sambil berjalan pelan. Dia datang, tadi kulihat ia datang bersama keluarganya di asrama sebelah, sahut Aska. Dia sudah minta maaf sama kamu belum, Nah? Aina menghentikan langkah diikuti yang lain. Belum, tapi pas sidang itu pamannya sudah menyampaikan permintaan maaf mewakili Neneng dan keluarga. Sudahlah, nggak usah dibahas. Sudah saya maafkan semuanya. Kita mau berpisah, kita lupakan semua masalah. Kita semua ini saudara kandung dalam ilmu. Kita sama-sama dikandung dalam rahim pesantren ini. Kita harus saling membantu dan menjaga. Aku jadi sedih kita mau berpisah ya, lirih Yulfa. Rohmatun mengusap kedua matanya yang basah. Aina layak untuk jadi santri terbaik kali ini. Aku yakin Dewan Kiai dan Dewan Guru tidak akan salah pilih, gumam Lulu. Saya tidak pernah berpikir jadi terbaik. Saya bisa jadi sahabat kalian sudah keberuntungan luar biasa. Tidak banyak gadis di desa saya yang bisa sekolah dan belajar di pesantren seperti kita. Yang paling penting adalah ilmu yang manfaat dan barokah, jawab Aina. Benar banget. Kita tetap keep in touch ya setelah keluar dari sini, pesan Yulfa. Insya Allah, jawab yang lain hampir bersamaan. Mereka melanjutkan langkah. Memasuki tempat acara, rombongan santriwati itu menjadi pusat perhatian, terutama keberadaan Aina. Banyak dari santri putra yang berbisik dan memandang ke arah Aina, sebab sebagian mereka baru kali itu melihat Aina. Mereka penasaran dengan sosok Aina yang sudah masuk koran sebagai siswi dengan nilai UN bidang IPS tertinggi se-Jawa Tengah. Itu adalah sejarah bagi pesantren itu. Panitia bagian dokumentasi terus mengambil gambar Aina dan teman-temannya yang baru datang hingga duduk. Aina merasa agak risih. Sudah, kayak apa aja difoto terus. Seru Aina setengah berbisik pada santriwati yang memegang kamera DSLR. Ya biarin Tona, sekali-kali jadi kayak artis gitu, guyon si Rohmatun. Artis dari Hong Kong, sahut Aina. Enggak lah, artis dari Purwodadi. Sudahlah. Aina dan rombongannya menempatkan diri. Para santri terus berdatangan. Demikian juga orang tua wali santri dan tetamu undangan. Setengah jam berikutnya tempat acara itu sudah penuh. Hanya tersisa beberapa kursi di deretan depan yang masih kosong. Itu adalah kursi untuk tamu-tamu undangan paling penting, para kiai sepuh, pejabat, dan rektor beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Tiba-tiba terdengar rebana ditabuh dan syair Tolang Al-Badru dikumandangkan. Semua hadirin seketika menengok ke arah suara. Tampak rombongan Pak Kiai Sopron dan Gus Asyik datang mendampingi para tamu penting memasuki arena acara. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang Romo Kiai Haji Yusuf Badruduja dari Sleman, Yogyakarta. Selamat datang Simbah Kiai Hamdan Baijuri dari Watu Congol. Selamat datang Kiai Izuddin dari Tegalrejo. Selamat datang Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Bupati Magelang dan rombongan. Selamat datang Bapak Kankawil Kemendikbud Provinsi Jawa Tengah. Bapak Kakawil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak Ketua PWNU dan Bapak Ketua PW Muhammadiyah. Selamat datang Bapak Rektor UGM, UNY, Undip, Untidar, UIN Wali Songo, UM Magelang dan Unsik Wonosobo. Selamat datang di Pondok Pesantren Kanzul Ulum Cadiretno Secang Magelang. Dengan suara yang empuk, pembawa acara menjelaskan siapa-siapa yang datang diiringi oleh Pak Kiai Sopron dan Gus Asyik. Acara hari itu benar-benar istimewa karena dihadiri sekian banyak tokoh penting di Jawa Tengah. Rebana terus mengalun hingga semua tamu duduk di kursi paling depan. Jam berapa Zul? Lirih Aina pada Zulfa yang duduk di sampingnya.
Yang ditanya langsung melihat jam tangannya. Jam 8 kurang 5 menit. Tepat waktu 5 menit lagi acara akan dimulai. Tiba-tiba Ustazah Wiwi tampak cengak-cenguk mencari seseorang hingga akhirnya menemukan wajah Aina dan memandangnya sambil tersenyum. Ustazah Wiwi dengan hati-hati mendekati Aina dan merapatkan mulutnya di telinga Aina dan berbisik, "Keluargamu ada yang datang, nah." Aina menggeleng. "Oh iya, baik kalau begitu. Ada apa Ustazah?" "Enggak apa-apa, tenang aja." Lirik Ustazah Wiwi lalu pergi menuju tempat duduk Bunyai melaporkan pembicaraannya dengan Aina. Sepasang pembawa acara yang wibawa dan anggun berdiri di samping kanan panggung. Mereka santri putra dan santri putri kelas 2 MA. Dengan suara kompak mereka mengucapkan salam pertanda acara dimulai. Suara keduanya enak didengar, diksinya tepat, artikulasinya jelas, intonasinya pas. Seluruh hadirin dibawa dalam suasana nyaman dan mulia. Pembawa acara itu membuka acara dengan mengajak seluruh hadirin membaca induknya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Setelah itu, ia mempersilakan seorang santri pemegang MTQ tingkat kabupaten untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin grup paduan suara MTS Kanzul Ulum. Suasana religius yang kental berpadu dengan jiwa kebangsaan yang kokoh. Seluruh santri dan hadirin menyanyikan lagu kebangsaan itu dengan penuh semangat dan penghayatan. Lalu sambutan dari pengasuh utama pesantren Kanzul Ulum, Kiai Haji Sopron Ahsan Muslim LC. Dalam sambutannya, Kiai Sopron menyampaikan sesuatu yang unik bahwa sudah menjadi tradisi di pesantren Kanzul Ulum para pejabat yang hadir. Sepenting apapun, sambutannya akan diwakili oleh Pak RT setempat. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kami, nanti Pak Bupati, Pak Wakil Gubernur, Pak Kakanwil Kemendikbud Jateng, Pak Kakanwil Kemenak Jateng tidak akan memberi sambutan di sini. Nanti diwakili oleh Pak RT. Kalau semua kasih sambutan malah jadi kayak lomba pidato. Tadi inti-inti yang akan disampaikan para pejabat sudah ditulis dan disampaikan kepada Pak RT. Jika sudah, bahwa sambutan tertulis nanti akan dimuat di majalah pesantren edisi tahun ajaran baru. Dan ini acaranya haflah, artinya pesta. Di sini kita berpesta, jadi para pejabat, para tokoh, para rektor nanti akan tetap naik ke panggung ini untuk berpesta. Mereka akan mempersembahkan sebuah penampilan, boleh baca puisi, boleh nyanyi dangdut asal isi syairnya baik, mendidik. Grup band dan nasyid santri siap mengiringi. Tepuk tangan seketika bergemuruh. Inti sambutan Pak Kiai Sopron adalah mengembalikan para santri yang sudah lulus kepada orang tua masing-masing. Pak Kiai mewakili seluruh dewan pengajar menyampaikan permohonan maaf jika ternyata dirasa kurang mampu mendidik atau belum sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua wali. Pak Kiai juga berpesan agar para santri teguh dan istiqomah menjaga jiwa-jiwa kesantrian, istiqomah berislam, beriman, dan berihsan. Kiai Sopron lalu minta seluruh santri berdiri untuk disumpah atau dibaiat sebelum mereka meninggalkan pesantren. Para santri dibimbing membaca syahadat bersama, lalu dibimbing untuk bersumpah bahwa mereka tidak akan meninggalkan Islam hingga akhir hayat, selalu menjaga akhlakul karimah dan menjunjung nama baik pesantren dimanapun berada, membantu sama alumni pesantren, berjuang di jalan Allah, membela agama, nusa, dan bangsa apapun profesinya kelak. Sumpah itu menggema dan menggelegar. Para santri mengucapkan sumpah itu sambil meneteskan air mata haru. Orang tua wali yang mendengarnya terbawa suasana dan merasa mereka telah meletakkan anak-anak mereka di tempat yang tepat.